Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Kematian Pegawai Koperasi. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Setelah selesai menunaikan ibadah, ia melanjutkan tidurnya kembali. Tetapi ia menjadi gelisah. Ia tak bisa tidur dengan tenang. Seperti ada yang mengawasi dirinya saat tidur. Berulang kali ia melihat-lihat ke sekitar, tapi ia tak melihat siapapun di dalam kamarnya selain dirinya sendiri. Akhirnya, Bayu memutuskan untuk tidak tidur sampai waktu subuh tiba. Saat adzan subuh sudah berkumandang, ia segera menunaikan sholat. Lalu setelahnya barulah ia bisa tidur dengan nyenyak sampai pagi hari menjelang siang. Tepat pukul 9 pagi Bayu terbangun. Ia membersihkan diri lalu berangkat kerja langsung tanpa sarapan terlebih dahulu. Pukul 11 siang ia berhenti di warung makan. Ia pun memesan makanannya. Lalu ia duduk sambil bermain ponsel sambil menunggu pesanannya. "Bu, dimakan di sini ya," ucap seseorang memesan makanannya. Lalu ia duduk di samping Bayu. Bayu terkejut saat lelaki tadi memesan makanannya. Ia sontak menoleh ke arah lelaki tadi. Ditatapnya lelaki itu dari atas sampai bawah. "Aku duduk di sini gak apa-apa kan bang?" tanya lelaki tadi yang membuat lamunan Bayu seketika buyar. "Hah? Iya boleh, duduk aja gak apa-apa," jawab Bayu. "Makasih bang," saut lelaki tadi lalu ia duduk di samping Bayu sambil menyulut rokoknya. Apa dia masih hidup? Batin Bayu bertanya-tanya. Dia benar-benar mirip. Suaranya, postur tubuhnya, perilakunya, gelagatnya, gaya rambutnya. Semuanya benar-benar mirip. Batin Bayu sambil melihat foto bersamanya dengan Jono. "Kerja di koperasi juga bang?" tanya lelaki tadi berbahasa basi saat ia tak sengaja melihat foto di layar ponsel Bayu. Iya nih mas, masnya juga sama kerja di koperasi ya?" tanya Bayu. "Iya mas, ya udah lumayan lama sih, belasan tahun ada mungkin," jawab lelaki tadi. "Wah, seniorku nih berarti," saut Bayu diakhiri dengan tawanya. "Ya begitulah. Oh iya, kita belum kenalan. Aku Joni Sujito. Panggil aja aku Joni," ucapnya sambil mengulurkan tangannya. "Bahkan nama kalian hampir sama, Jon," batin Bayu yang terus teringat Jono. "Aku Bayu Wicaksana. Panggil aja Bayu mas," saut Bayu sambil tersenyum membalas uluran tangan Joni. "Tadi saya lihat kayaknya masnya liatin foto pas sama temannya terus. Kangen apa gimana mas?" tanya Joni sambil cengengesan. "Iya mas, dia temen yang paling pengertian. Baru kemarin-kemarin dia dinyatakan meninggal karena dibunuh nasabahnya sendiri," jawab Bayu sambil menundukkan kepalanya. Ia tak tahan menahan kesedihan ini. "Innalillahi, turut berduka cita ya mas. Saya juga udah lama gak kontekan sama adik saya. Biasanya tanggal-tanggal ini dia nelponin terus, katanya kangen. Tapi kemarin tumben banget gak nelpon-nelpon. Saya telepon aja gak diangkat-angkat. Mau pulang saya lupa jalan pulang," saut Joni yang ikut bercerita tentang dirinya dan adiknya. "Adiknya cewek mas?" tanya Bayu. "Cowok mas, seumuran mas mungkin," jawab Joni. "Boleh lihat fotonya mas?" tanya Bayu entah kenapa ia merasa ada kaitannya dengan Jono. "Aduh sayang banget mas, di HP saya gak ada fotonya. Tapi kayaknya saya masih nyimpen satu foto deh sama dia di lemari saya. Tapi gak tahu masih ada apa enggak. Emang kenapa mas?" jawab Joni. "Gak apa-apa mas,
Boleh kali saya kapan-kapan main ke rumah masnya, sahut Bayu. Oh boleh silakan, ini alamatnya, ucap Joni sambil memberikan kartu kerja pengenalnya. Siap, nanti saya kapan-kapan main mas, makasih ya, ucap Bayu. Yoi, aman, mari mas makan, sahut Joni. Iya mas, ucap Bayu. Keduanya makan bersama dengan tenang, tanpa ada gangguan sedikit pun. Setelah selesai makan, mereka berpisah, karena harus melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Tak terasa waktu berlalu dengan cepat. Hari pun telah sore. Bayu bersiap pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia mengistirahatkan tubuhnya terlebih dahulu, lalu ia baru mencari makan. Karena malas memasak, jadi Bayu berniat untuk membeli nasi goreng saja, sekalian pergi ke rumah Dian. Singkat cerita, Bayu sudah sampai di rumah Dian. Mereka mengobrol santai terlebih dahulu sebelum pergi ke rumah Pak Bambang. Oh iya, tadi gimana mas? Polisinya jadi kesini enggak? Tanya Bayu sambil menyeruput secangkir kopi. Jadi, jawab Dian. Terus gimana? Tanya Bayu penasaran. Dian menghela nafas panjang. Semua data sudah diambil, tapi jasadnya belum bisa dievakuasi sekarang. Soalnya Pak Bambang tadi pagi masih ada urusan, jadi belum ada persetujuan dari dia. Pelaku juga masih berkeliaran belum ketangkep, ucap Dian menatap lurus dengan tatapan matanya yang menerawang jauh ke sana. Astagfirullahaladzim, ada-ada saja ya mas. Terus gimana ini kita? Jadi ke rumah Pak Bambang apa enggak mas menurutmu? Sahut Bayu. Coba kamu hubungin dia ada di rumah atau enggak. Soalnya dia banyak urusan. Jadi kalau kita mendadak ke sana takutnya Pak Bambang lagi enggak di rumah, ucap Dian. Iya mas bentar, aku coba hubungi dulu, sahut Bayu lalu ia mengirimkan secarik pesan untuk Pak Bambang. Tadi pas aku makan siang di warung, aku ketemu seseorang yang mirip banget sama Jono mas. Aku curiga itu masnya. Ucap Bayu. Hal itu langsung membuat Dian menoleh ke arahnya. Yang benar saja kamu yuk. Memangnya ketemu di mana? Tanya Dian antusias. Aku ketemu di desa yang ada di kota sebelah mas. Tapi sumpah benar-benar mirip banget. Dari wajah, gaya rambut, cara ngomong, gelagatnya semuanya mirip. Bahkan sampai namanya pun mirip. Kalau Jono kan Jono Sutejo. Nah, kalau dia Joni Sujito. Mirip banget kan? Ucap Bayu bercerita panjang lebar. Serius? Semirip itu? Tanya Dian yang masih tak percaya. Iya mas, serius. Oh iya, lah nama kakaknya Jono siapa tadi? Tanya Bayu. Gak tahu yuk, kartu keluarganya udah beda kan? Kakaknya udah nikah, jawab Dian. Aduh, susah ya. Memangnya kartu keluarga yang dulu udah gak ada? Tanya Bayu. Udah dicari seisi rumah semuanya gak ada. Keduanya menghela nafas panjang memikirkan semua masalah yang menimpanya. Mereka tak tahu harus melakukan apa lagi. Di saat keduanya sedang melamun, mereka dikejutkan dengan suara notifikasi dari ponsel Bayu. Siapa yuk? Tanya Dian. Pak Bambang bales mas, ini lagi ngetik lagi, jawab Bayu. Keduanya melihat ke layar ponsel Bayu, menunggu jawaban apa dari Pak Bambang. Iya, saya di rumah, kesini aja mas. Sesuai alamat yang saya kasih kemarin ya, bunyi balasan pesan dari Pak Bambang. Wah, kita kesana sekarang, pakik Bayu kegirangan. Keduanya langsung bersiap pergi. Kali ini Dian yang mengendarai sepeda motornya, karena Bayu tak mengetahui daerah sini. Dian mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sedang, kemungkinan membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk sampai ke rumah Pak Bambang. Sesampainya di rumah Pak Bambang, mereka langsung disuguhkan dengan secangkir teh hangat dan berbagai macam cemilan. Silakan duduk, ucap Pak Bambang. Bagaimana? Apa ada hal yang perlu dibahas? Tanya Pak Bambang. Saya mau minta rekaman CCTV-nya Pak, boleh? Tanya Dian.
Boleh, bentar saya ambil laptop dulu. Jawab Pak Bambang, lalu setelahnya ia masuk ke dalam rumah mengambil laptop. Pak Bambang pun membagikan video rekaman CCTV yang kemarin ke ponsel Dian. Keduanya melihat rekaman itu dengan teliti. Kenal gak mas sama pelakunya? Tanya Bayu kepada Dian. Dia hanya menggeleng karena ia sendiri pun tak tahu siapa pelakunya. Katanya sih pelakunya bukan asli warga sini mas. Setelah saya tanya ke warga sekitar, ucap Pak Bambang. Berarti dia anak rantau gitu pak maksudnya? Tanya Bayu. Ya kemungkinan sih begitu. Soalnya dia juga ngontrak di sini. Tuh tempatnya di belakang toko distro saya pas. Jawab Pak Bambang. Bayu dan Dian beranjak dari duduknya untuk mengecek rumah kontrakan pelaku. Pak Bambang pun membuntutinya di belakang sambil menahan tawanya. Di belakang toko baju distro saya mas, bukan di belakang rumah saya, ucap Pak Bambang. Bayu dan Dian saling berpandangan lalu mereka melihat ke sekitar. Dan benar saja, mereka berada di belakang rumah Pak Bambang, bukan belakang tokonya. Pantas saja mereka hanya menemukan lahan kosong di belakang rumah Pak Bambang. Ketiganya pun tertawa menertawakan tingkah konyol mereka. Mari, saya antar ke belakang toko saya, ajak Pak Bambang. Keduanya mengikuti di belakangnya. Mereka menaiki mobil Pak Bambang. Pak, saya mohon banget, izinkan kita buat gali cor-corannya ya pak. Kasihan almarhum pak, arwahnya belum tenang. Ucap Bayu memohon yang duduknya ada di samping kursi kemudi. Loh, kirain tadi udah dievakuasi. Kok bisa belum? Padahal saya udah izinin sejak lama loh, sahut Pak Bambang. Tadi kata Pak Polisi nunggu persetujuan dari Pak Bambang buat gali cor-corannya, ucap Dian. Aduh, harus ada pelicin dulu baru jalan, gumam Pak Bambang. Berarti boleh pak? Tanya Bayu. Iya, saya udah izinin sejak lama. Lagi pula, saya juga nggak tega liatnya. Bayangin aja dah, ngeri banget, apalagi ngalamin langsung, jawab Pak Bayu. Singkat cerita, mereka telah sampai di toko distro Pak Bambang. Mereka langsung ke belakang toko itu. Sesampainya di sana, mereka meneteskan air matanya saat melihat cor-corannya. Tiba-tiba, terdengar suara rintihan dari arah cor-corannya. Kamu dengar gak mas? Tanya Bayu. Dengar yuk, jawab Dian. Rintihannya terdengar sangat memilukan di telinga. Astagfirullahaladzim, gumam Pak Bambang. Ketiganya sama-sama mendengar suara rintihan itu. Maklum saja kejadiannya baru 2 hari yang lalu, jadi masih belum tenang arwahnya. Ayo kita pergi dari sini, ajak Pak Bambang. Tapi kita harus bantuin Jono pak, kasihan Jono kesakitan, sahut Bayu. Besok yuk kita kesini lagi. Besok saya suruh orang lain buat bongkar cor-corannya, ucap Pak Bambang. Tapi pak, sahut Bayu. Yuk, ayo, lebih baik kita pulang dulu. Aku tahu perasaanmu bagaimana. Aku pun sama merasakan hal yang kamu rasakan juga. Tapi ini udah malam yuk, mending besok aja kita kesini lagi, ucap Dian sambil merangkul Bayu. Iya mas. Ketiganya pulang lagi ke rumah Pak Bambang. Tak lama kemudian Bayu dan Dian pun pamit pulang karena hari sudah larut malam. Dian pun tak mengizinkan Bayu pulang dulu. Ia menyuruhnya untuk menginap di rumahnya. Sepulang dari rumah Pak Bambang, Bayu mengirimkan pesan ke grup chat. Ia meminta kepada temannya untuk hari esok semuanya kompak izin untuk membantu proses pengevakuasian jasad Jono. Teman-temannya pun menyetujui apa kata Bayu. Untung saja atasan mereka pun memberikan izin, karena bagaimanapun mereka pasti sangat kehilangan teman terbaik mereka. Begitupun dengan atasan mereka. Pukul 7 pagi teman-temannya Bayu sudah berkumpul di rumah Dian. Mereka akan berangkat bersama dari rumah Dian. Sudah kumpul semua? Gak ada yang ketinggalan kan? Tanya Bayu. Aman yuk, gas aja,
Sahut Iman. Sebelum memulainya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ucap Bayu memimpin doanya. Setelah selesai berdoa, mereka semua menaiki sepeda motornya masing-masing menuju ke toko Pak Bambang. Singkat cerita, semuanya sudah sampai di lokasi dan mereka memarkirkan sepeda motornya terlebih dahulu. Bayu meminta kepada Pak Bambang untuk membatalkan menyuruh orang lain untuk membongkar cor-corannya karena akan dikerjakan olehnya dan teman-temannya yang lain. Semuanya pun melakukan tugasnya masing-masing. Untung saja tebal cor-coran itu tak begitu tebal dan terlalu dalam, jadi mereka tak membuang banyak waktu untuk menyelesaikannya. Kurang lebih ada 2 jam untuk membongkarnya. Pelan-pelan woi, udah kelihatan kantungnya ini, ucap Jeffrey. Tak lama kemudian kantung itu berhasil diambil, lalu mereka amankan di tempat yang lebih luas lagi untuk membukanya. Semuanya saling berpandangan saat mau membuka kantung itu. Degup jantung mereka berdetak kencang. Semuanya tak kuasa saat mau membukanya. Kamu aja mas yang buka, aku gak tega, ucap Bayu. Kok aku? Tanya Dian sambil menatap ke semua teman-teman Bayu. Baiklah, ucap Dian sambil menghela nafas panjang. Dengan tangan yang gemetar, Dian berhasil membuka kantung itu. Astagfirullahaladzim, pakik mereka bersamaan saat melihat jasad Jono. Jasadnya penuh dengan darah, dengan posisi tubuh Jono meringkuk, memeluk lututnya sendiri. Ditambah lagi dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Tangan dan kakinya pun tampak semua tulangnya pada retak. Apalagi kepalanya sudah hancur tak berbentuk. Tapi wajahnya masih jelas terlihat. Jono, panggil seseorang di belakang kerumunan. Sontak Bayu dan teman-temannya menoleh ke sumber suara. Itu Jono, tanya Joni dengan raut wajah yang begitu shock. Mereka mengangguk pelan. Raut wajah mereka pun sama terkejutnya saat melihat seseorang lelaki yang mirip sekali dengan Jono. Mas Joni? Panggil Bayu yang baru melihat kehadiran Joni di sampingnya. Bayu, ini Jono, tanya Joni sambil memegang jasad Jono. Iya mas, dia Jono adikmu, jawab Bayu. Bagaimana kau bisa tahu dia adikku? Tanya Joni dengan terbata. Aku sudah menaruh curiga padamu sejak pertama kita bertemu mas, jawab Bayu. Joni tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis jadi-jadinya memeluk jasad adik kandungnya. Semua yang menyaksikannya pun ikut terharu, apalagi mendengar tangisannya yang terdengar begitu pilu. Siapa yang sudah menyelakaimu Jono? Katakan padaku Siapa pelakunya? Siapa? Ucap Joni sambil terus menangis di samping jasad Jono. Sabar mas, yang tenang. Kita pun sama merasakan kehilangan Jono, sahut Bayu. Semuanya saling merangkul memberikan kekuatan, mencoba menerima keadaan ini. Setelah keadaan sedikit tenang, Joni memanggil ambulan untuk membawa jasad adiknya. Mereka semua pun kembali ke rumah Jono bersama-sama. Untuk malam itu mereka memutuskan menginap di rumah Jono. Jasadnya dibawa pihak ke rumah sakit untuk melakukan otopsi terlebih dahulu. Apa pelakunya sudah ditangkap? Tanya Joni kepada Bayu. Belum, jawab Bayu. Memangnya seperti apa wajahnya? Tanya Joni. Bentar, seperti ini, jawab Bayu sambil menyerahkan ponselnya yang terdapat wajah si pelaku. Loh, Dimas? Pakik Joni terkejut yang membuat semua teman-teman Bayu menatap heran ke arahnya. Mas kenal orangnya? Tanya Bayu. Dia adik istriku, jawab Joni. Hah? Serius? Pakik Bayu terkejut. Iya, pantas kemarin dia pulang bawa motor gede. Mana keren pula, udah gitu sukanya keluyuran gak jelas, ucap Joni. Terus sekarang di mana dia? Tanya Dian yang baru bergabung obrolan mereka. Mungkin di rumah, jawab Joni. Tunggu apa lagi? Kita tangkap sekarang, saut Supri. Gak semudah itu, kita harus menjebaknya, jawab Joni. Kenapa harus menjebaknya? Tanya Dian.
Dulu pernah ada kasus seperti ini. Dia sendiri yang berbuat, tapi dia sangat licik. Dia bisa mengelabui kita, jawab Joni. Lalu menjebaknya menggunakan apa? Tanya Bayu. Aku punya ide, kemarilah, ucap Joni. Lalu mereka semua menggerombol untuk membisikkan suatu idenya. Sedangkan di sisi lain, setelah melakukan aksi kejinya, Dimas pulang ke rumah kakak pertamanya. Hanya di rumah itulah ia bisa hidup bebas. Tepat pukul 10 pagi ia sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah ia langsung menuju ke dapur untuk mengambil makanan. Perutnya sangat keroncongan akibat dari pagi tadi ia belum sempat sarapan. Apalagi ia baru saja mengeluarkan banyak tenaga saat membunuh Jono. 4 hari kemudian malam harinya ia nongkrong di teras depan rumah sendirian. Meski ada keberadaannya di rumah kakaknya, tetapi kakaknya tak peduli. Ia seperti tak menganggapnya ada karena sudah muak merawatnya. Dimas mengisap sebatang rokok sambil menyeruput secangkir kopi. Ia melamun sendirian di depan rumah. Saat di tengah-tengah lamunannya ia mendengar seperti ada yang berbisik di telinganya. Hutang tetaplah hutang, nyawa dibalas nyawa. Bisikan itu terdengar di telinga Dimas. Siapa itu? Gumamnya bertanya-tanya. Dimas celingukan ke sana kemari, tetapi ia tak mendapati adanya siapapun di sekitarnya. Ia pun berusaha tak memperdulikannya. Ia melanjutkan menghisap rokoknya lagi. Saat ia memandang lurus ke depan, samar-samar ia seperti melihat sosok sesuatu di pohon pisang. Setelah ia amati lebih detail lagi, ternyata sosok itu ialah Jono. Wujudnya sangat tak berbentuk. Darah bercucuran di mana-mana. Sorot matanya yang tajam menatap tajam Dimas. Seketika bulu kuduk Dimas merinding. Ia pun menghabiskan sisa kopinya terlebih dahulu. Lalu ia masuk ke dalam rumah. Saat ia mau masuk ke dalam rumah, pintunya sangat susah sekali dibuka. Padahal tak ada yang menguncinya. Dimas menggedor-gedor pintu rumah. Kak, bukain pintunya kak, panggil Dimas dengan berteriak. Berkali-kali ia memanggil kakaknya tetapi tak kunjung dibukakan juga. Dimas semakin ketakutan karena Jono semakin memperlihatkan dengan jelas wujud aslinya. Karena tak ada pilihan lain, Dimas berlari meninggalkan rumah itu, yang dimana hanya ada kakak perempuannya di dalam rumah sendirian. Dimas lari terbirit-birit karena ia sangat ketakutan, sampai tak terasa dirinya berada di pinggir jalan Pantura. Ia terus berlari dengan kencang, tetapi karena ia kelelahan ia menghentikan langkahnya di tengah jembatan yang dimana di bawah jembatan itu ada sungai. Ia duduk di pinggir jembatan itu untuk menetralkan pernafasannya. Saat ia masih duduk, ia sambil memejamkan matanya. Kau tak pantas untuk hidup, dasar bedebah, bisiknya di telinga Dimas. Dimas terkejut. Ia langsung membuka matanya. Betapa terkejutnya ia saat menatap lurus ke depan. Di depannya ada arwah Jono yang berjalan terseok-seok ke arahnya. Dimas panik bukan main. Ia berlari dengan kencang sambil terus menatap ke belakang karena takut dikejar. Karena ia sudah kecapean, ia sampai tak bisa menyeimbangkan tubuhnya saat berlari. Ia pun tak sengaja tersandung batu di jalanan. Untung saja keadaannya pas itu masih lampu merah, jadi masih sepi jalannya. Dimas terus berlari dan berlari sampai ia benar-benar kelelahan. Matanya pun terasa berkunang-kunang melihat jalan. Ia benar-benar sudah tidak sanggup untuk berlari lagi. Namun, kalau ia berhenti ia takut jika dirinya tertangkap arwah Jono. Sampai pada saat di mana Dimas sudah tidak mampu berlari lagi, ia melihat ada sebuah warung di seberang jalan. Ia pun menyeberangi jalan itu dengan berjalan santai. Ia memang tidak melihat keberadaan Jono, tapi ternyata Jono berjalan di samping Dimas, yang dimana ia menutupi indera penglihatan dan pendengaran Dimas. Jadi dalam pandangan Dimas ia melihat jika semua kendaraan berhenti, padahal aslinya semua kendaraan berjalan normal, seperti biasanya. Dimas bahagia saat melihat orang di seberang jalan pada melambai ke arahnya. Seketika ia merasa menjadi artis karena banyak yang melihat ke arahnya dan banyak pula yang bertepuk tangan. Woi, lihat-lihat jalannya, awas ada mobil,
pekik beberapa orang ke arah Dimas berjalan. Tetapi Dimas tak mendengarnya. Ia terus berjalan menyeberangi jalan itu dengan santai. "Woi, lari, ada truk!" teriak salah satu bapak-bapak yang berhasil menyadarkan Dimas. Namun sayangnya, Dimas terlambat menyadari. Truk bermuatan beton itu berhasil menghantam tubuh Dimas dengan keras. Suara klakson itu menghiasi kepergian Dimas untuk selamanya. Seketika gelak tawa Jono menggelegar melihat kematian Dimas secara tragis di depan matanya sendiri. Tubuh Dimas hancur tak berbentuk, apalagi tubuhnya itu terseret 500 meter dari tempat kejadian. Banyak anggota tubuhnya yang hilang akibat kecelakaan itu. Seketika jalanan pun menjadi macet karena menunggu proses pengevakuasian jenazah Dimas. Joni yang masih bermalam di rumah adiknya itu mendapat telepon dari istrinya. Istrinya yang mendapat kabar duka kematian adiknya langsung memberitahu kepada Joni. Ia meminta Joni untuk segera kembali ke rumahnya mengurusi jenazah adiknya. Tetapi Joni tidak mau karena ia pun masih merasa kehilangan adiknya, apalagi yang membunuhnya adik kandung dari istrinya. Setelah mendapat telepon seperti itu dari istrinya, Joni langsung memberi kabar kepada semua orang yang menginap di rumah Jono jika pelaku yang membunuh Jono sudah meninggal akibat kecelakaan. Mereka semua tersenyum lega karena tanpa mengotori tangan mereka, pelaku itu sudah meninggalkan dunia dengan sendirinya. Joni pun membuat laporan ke kantor polisi atas kematian sang pelaku dan untung saja langsung di ACC tanpa bertele-tele lagi. Akhirnya kasus kematian Jono terungkap setelah hasil autopsi keluar dan ternyata kematiannya dibunuh terlebih dahulu. Kemudian barulah korban dicor di belakang toko distro. Dan menurut para saksi warga sekitar kontrakan Dimas, mereka juga mengaku tak menyukai kehadiran Dimas di sana karena ia sering mengutang dan tak mau membayarnya. Dan apabila ia ditagih, ia malah marah sampai mengamuk akibat dirinya ditagih utangnya. Terlebih lagi perlakuan Dimas seperti preman, banyak tato dan juga tindik di tubuhnya. Kebiasaannya tiap malam jika tidak berisik karena menyanyi, ya pasti ia mencuri hewan peliharaan tetangganya. Meski tetangganya sudah tahu aksi kriminal Dimas, tetapi mereka tak mau mengambil resiko. Karena jika sudah berurusan dengannya, pasti berujung nyawa yang melayang. Karena tak hanya sekali, para pemuda di daerah situ berusaha menyingkirkan Dimas, tetapi malah diri mereka sendiri yang celaka karena Dimas sangat begitu licik. Jika kita mempunyai hutang, alangkah baiknya kita lunasi sebelum ditagih. Jangan sampai hutang dibawa mati. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.